Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 1 Puring, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu sekolah yang menerima program SMK Pusat Keunggulan di tahun 2021. Untuk menyiapkan karakter, di awal tahun siswa menerima latihan dasar disiplin Korps dari TNI Angkatan Laut, diklat anti perundungan dan tindak kekerasan di sekolah, dan diklat profil pelajar Pancasila untuk meningkatkan karakter dalam membentuk siswa berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumbah CKP dari SMK Negeri 1 Puring. Ya, di sini saya ingin menyampaikan terkait pemahaman saya topik pemikiran KHD mengenai pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan dan pengajaran. Menurut beliau, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan atau persemaian untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, bisa saya artikan dalam usaha persiapan dan persediaan pembelajaran di kelas, kita harapkan mampu memberikan dan membimbing anak didik untuk bisa menghasilkan dan mengimplementasikan dari apa yang telah mereka pelajari sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sebagai contoh, dalam pembelajaran saya, yaitu terkait dengan memperbaiki sistem starter. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, maka kegiatan pembelajaran teori dan praktik, siswa setelah selesai bisa menerapkan apa yang pernah dia lihat, apa yang pernah dia praktekkan untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebagai contoh, bisa memperbaiki sistem starter sepeda motornya maupun kendaraan yang ada di rumah atau mobil punya orang tuanya. Nah, kemudian pendidikan untuk bermasyarakat, mampu hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Biasanya hanya pendidikan tidak boleh menghilangkan kebudayaan yang sudah ada di dalam diri masyarakat. Dengan pendidikan, maka harus bisa mengembangkan berbagai kebudayaan yang ada di masyarakat, baik dalam nasional maupun di internasional. Yang kedua yaitu pendidikan yang menuntut. Menurut KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, bisa saya simpulkan atau bisa saya artikan, dalam pembelajaran di kelas kita harus mampu menuntun dan mendidik anak didik kita dan menyalurkan minat bakat yang mereka miliki supaya dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan di masa depan anak didik kita. Karena saya mengajar mapel produktif dari kendaraan ringan, sebagai contoh, anak didik yang suka bongkar pasang mesin maupun suka bongkar kendaraan dan sebagainya atau modifikasi, bahkan sampai memperbaiki sendiri di rumah, maka ini menjadi PR kita. Kita harus bisa menuntun anak tersebut untuk minat dan bakat mereka tersalurkan untuk masa depan nanti. Yang ketiga yaitu pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, di sini bisa saya artikan karena di daerah
penduduk sekolah saya adalah sebagai para pejalan, sebagai nelayan dan petani karena berada di daerah pesisir dan daerah pegunungan. Kalau pendidikan menurut Ganjar Dewantoro yaitu dalam melakukan pembelajaran yang terpadu, hendaknya selalu dengan mempertimbangkan kodrat keadaan, yaitu kodrat zaman dan kodrat keadaan. Dan sebenarnya kodrat alam di sini, kodrat alamnya sebagai nelayan dan petani, makanya di SMK saya ada 5 jurusan yang pertama teknik kendaraan ringan, otomotif, kemudian teknik kapal niaga, nautika kapal penangkap ikan, teknika kapal penangkap ikan, dan agribisnis pengolahan perikanan, supaya nanti hasilnya bisa diterima oleh masyarakat lingkungan sekitar SMA 1 Puring maupun taraf nasional maupun taraf internasional. Kemudian yang keempat yaitu pendidikan terkait dengan pengembangan karakter. Nah, di sini mengapa pendidikan itu tidak lepas dengan pendidikan karakter? Tidak hanya di sekolah, tetapi untuk pendidikan karakter bisa kita peroleh atau anak tersebut sudah didapat dari awal, yaitu dari dalam kandungan ibu, kemudian lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, kemudian lingkungan pendidikan. Nah, di sini kita berperan di lingkungan pendidikan. Menurut Ganjar Dewantoro, untuk budi pekerti ini bisa kita kaitkan untuk nanti membina yang namanya cipta, rasa, dan karya. Nah, di sini untuk kognitif, kemudian afektif, kemudian psikomotor. Kemudian kalau saya di SMK 1 Puring dalam pembelajaran yaitu selalu menerapkan yang namanya 3K untuk meraih BMB dengan cara ATM. Apa itu 3K? Yang pertama adalah karakter atau attitude, kemudian yang kedua adalah kompetensi, yang ketiga adalah yaitu dengan cara ATM. A-nya adalah amati, tiru, dan M-nya adalah modifikasi. Itu yang dapat saya sampaikan terkait filosofi pemikiran Pak Hadi terkait dengan pendidikan yang saya implementasikan dengan keadaan yang ada di SMK Negeri 1 Puring. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Sekian dari kami. Salam vokasi. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.